Hai ladies, kami senang dapat bertemu dengan Anda di Women of Impact Online Service hari ini. Dengan saya Bella, saya menyambut setiap ladies yang baru pertama kali bergabung pada hari ini. Welcome! Women of Impact Online Service hari ini akan dilayani oleh Pastor Christine Faratnimela dengan tema Healthy Conflict in Marriage, di mana kami berharap dapat memperlengkapi seluruh wanita untuk dapat memiliki respon yang benar ketika menghadapi sebuah konflik dalam kehidupan setiap pernikahan kita. Kita akan dilayani oleh tim pujian penyembahan dari GBI Rayon 1D, so let us prepare our hearts to praise and worship Him. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh sama-sama menyembah-Mu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Allah yang tidak pernah lalai akan segala janjinya. Dan kami percaya Tuhan, bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan segenap imanmu di hadapan Tuhan katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, oh Lord, bagi orang percaya, Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi dengan segenap iman sama-sama di hadapan Tuhan kita katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
segenap hati kami. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari angkat tangan sama-sama, mari ulas sembah Tuhan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Ini nyatakan iman kami Tuhan. Kami deklarasikan iman kami, kami percaya ya Allah. Syaralamataka iman setiap kami ya Tuhan. Dengan segenap hati kami katakan di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan, di saat kami tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna ya Tuhan. Sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika kami berdoa Tuhan, aku berdoa, mujizat itu nyata. Ini iman kami sama-sama ya Allah. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika kami percaya Tuhan, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tiada yang mustahil bagi Allahku, oh Lord Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami angkat penyembahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Raja segala raja, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang hebat dalam hidup kami. Jauh lebih hebat dari apa yang kami doakan, kami pikirkan ya Tuhan. Kami sembah Engkau. Mari terus angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat penyembahanmu dengan segenap imanmu, segenap hatimu. Tiadalah basyane, tiadalah lamu. Shalala bala 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 bala. Kuriala bata shekere. Lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Allah. Kami rindu jambahan-Mu ya Tuhan. Holy Spirit. Kuriala bashekere bala 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 bala. Come Lord, Holy Spirit. Shalala bala 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 bala. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit.
Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Sama setiap kami ya Tuhan. Holy Spirit, rain down. Oh Lord, rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Come Lord, come Lord. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Yes, Lord. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Yes, Lord. Thank you, Sekali lagi mari angkat tangan sama-sama. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Come Lord Jesus. Come Lord. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down.
Shalom. Apa kabar saudara para wanitanya Tuhan di Rayon 1D? Saya percaya Tuhan memelihara kita semua dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Kiki dan Ibu Mervin. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Saya percaya Tuhan buat perkara yang dahsyat di Rayon 1D. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar sama-sama hari ini, saudara, tentang mengatasi konflik di dalam keluarga. Saudara, dikatakan hari-hari ini dalam era pandemi ini, kita mesti tahu, saudara ya, satu perkara dikatakan bahwa Allah itu sedang merestorasi kita semua. Dikatakan kita disuruh bersembunyi hari-hari ini, saudara. Maksudnya apa? Suruh bersembunyi, saudara. Oh, untuk apa? Untuk Tuhan merestorasi doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan rindu, saudara, kita makin intim sama Tuhan. Saudara, kalau kita lihat memang ya di televisi dan sebagainya, wow. Dalam era pandemi ini orang yang mau bercerai, saudara ya, sampai ngantri. Betul, saudara ya. Waduh. Tetapi saudara, Tuhan rindu buat anak-anak Tuhan, kita semua, saudara, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Jangan ngikut-ngikut istilahnya, saudara ya. Jangan ngikut-ngikut. Nah, saudara, sekarang mungkin terus kumpul ya. Terus kumpul. Kalau dulu bisa keluar sana, keluar sini, saudara ya. Malam baru kumpul lagi dan sebagainya. Tetapi sekarang mungkin lebih banyak kumpul. Lebih banyak kumpul, lebih banyak kelihatan aslinya. Mungkin begitu, saudara ya. Nah, mungkin ada timbul konflik dan sebagainya. Mungkin yang satu stres, saudara. Yang satu, aduh, saya pengen jalan-jalan. Tapi ini belum bisa nih, gimana nih? Ya, itu semacam-macam, saudara. Stres demi stres ditumpuk, saudara ya. Sehingga membuat ada konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga. Saudara, saya percaya hari-hari ini dalam masa persembunyian kita. Saudara, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Yang pertama dikatakan Tuhan mau kita ini makin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan, saudara, bahwa dikatakan hari-hari ini Tuhan sedang restorasi kita. Sedang dipulihkan. Doanya gimana? Ya kan? Waduh, kalau dulu doanya enggak terlalu sering mungkin ya. Nah, sekarang gimana? Apa tambah enggak terlalu sering? Atau tambah jadi sering, saudara? Tuhan mau hari-hari ini, saudara, coba direstorasi kembali. Doa saudara, mezbah keluarganya gimana? Saudara, doa puasanya gimana? Saudara, cintanya sama Tuhan bagaimana? Semua Tuhan mau kita ini cek kembali, saudara. Dicek ulang. Sehingga dikatakan kita ini Tuhan bawa kita makin mendekat. Kita makin melekat sama Tuhan. Saudara, saya percaya dalam masa-masa ini stres, saudara ya, mungkin COVID-19, resesi ekonomi global dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya keluar sebagai pemenang-pemenang. Bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Bagaimana caranya, saudara? Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, tidak mungkin kuat. Nggak mungkin kuat, saudara. Hari-hari ini aja dikatakan mengenai COVID-19. Tuhan mau dikatakan imun kita kuat. Betul, saudara? Tetapi jangan lupa imun ditambah iman, saudara. Jadi dikatakan itu yang membuat kita kuat, membuat kita sehat. Dan saya percaya roh kita juga harus makin kuat, makin sehat. Saudara coba cek kembali bagaimana mezbah keluarga saudara. Ya, dengan suami, dengan anak-anak yang ada, gimana saudara? Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan mau disenangkan saudara, lewat keluarga-keluarga yang ada. Oh, mungkin satu terjadi gesekan dan sebagainya. Saya percaya saudara, Tuhan sedang memurnikan kita supaya karakter kita jadi seperti Yesus. Karakter kita jadi seperti Yesus. Makin kinclong, makin dimurnikan. Katakan amin.
Nah saudara, bagaimana dengan saat teduh saudara? Jadi sekarang ini yang nomor satu tuh mesti dicek keintiman kita sama Tuhan. Saudara, kita melekat enggak sama Tuhan? Makin banyak minta ampun enggak? Makin banyak doa enggak? Makin banyak mengharapkan pada Tuhan tidak? Atau kita cuma kesel, ya, kesel ngomel. Itu membuat dikatakan saudara atmosfer di rumah tangga yang ada makin panas. Tetapi saya percaya, ayo lewat para wanitanya Tuhan. Ayo saudara, dimulai dari saudara dan saya. Dikatakan ayo makin melekat sama Tuhan. Makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara gak bisa didik anak saudara dengan kekuatan sendiri. Perlu ada lutut-lutut seorang ibu. Ada perlu lutut-lutut seorang ayah yang berdoa buat anak-anak saudara. Oh saudara, gimana rumah diurapin tidak saudara? Perlu rumah ini diurapi saudara, supaya atmosfer hadirat Tuhan turun. Anak saudara perlu diurapi. Kasih tahu suami saudara ya. Saudara, saya percaya waktu mezbah keluarga, urapin istri, anak-anak yang ada. Saya percaya saudara, ini hari-hari sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan mau saudara, gesekan, konflik-konflik yang ada dalam rumah tangga yang ada. Makin lenyap. Membawa keluarga kita makin cinta Tuhan. Makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Dimulai dari siapa? Dimulai dari para wanitanya Tuhan. Yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya saudara, Tuhan akan bawa kita makin intim sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi konflik-konflik dalam keluarga kita. Yang kedua dikatakan saudara, ikuti peraturan yang Tuhan kasih dalam rumah tangga kita. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dikatakan begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya tidak bahas tentang suami saudara ya, tapi saya bahas khusus tentang istri saat ini saudara ya. Jadi dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi dikatakan saudara, ikuti peraturan, hierarki yang Tuhan taruh dalam rumah tangga kita. Saudara, nomor satu pucuk pimpinan Tuhan Yesus. Amin. Setelah itu Tuhan Yesus kasih otoritas pertama itu kepada suami saudara. Suami itu yang harus memimpin. Dia jadi imam dikatakan saudara. Memimpin rumah tangga yang ada dengan takut akan Tuhan. Setelah itu ada istri. Kemudian anak-anak. Dan saya percaya dikatakan bagaimana konflik itu semakin dihindarkan. Semakin dikurangin. Saya percaya karena ada para wanitanya Tuhan. Yang tahu diri gitu saudara ya, istilahnya tahu diri. Tahu dirinya gimana Bu Christine? Tahu diri. Kita istri, iya kan? Istri, ada pemimpin di atas kita, suami, tunduk. Saya percaya saudara, damai sejahtera Tuhan itu akan turun dengan luar biasa. Saudara, bukan berarti dikatakan seorang istri tidak boleh usul. Misalkan suami ngomong A, udah keputusan, pokoknya kan keputusan di tangan suami saudara. Dalam rumah tangga A, saudara mungkin punya usul C. Kira-kira boleh nggak usul? Boleh nggak? Boleh ya usul. Tapi tetap keputusan di tangan suami saudara ya. Jadi usul, bukan marah-marah. Bukan saudara. Ya jadi usul saja. Pak, kalau gini bagaimana? Ya gini gimana? Oh enggak bisa. Oh gitu ya. Oh ya sudah. Ya saudara, saya percaya dikatakan Tuhan mau saudara dan saya menempatkan diri sebaik mungkin. Katakan amin. Saudara, karena itu dikatakan mungkin kau berkata, Bu Christine suaminya pendeta. Saya suaminya
belum kenal Tuhan, Bu. Tapi dikatakan saudara, tapi Tuhan tetap mau seorang istri dia tunduk kepada suami. Sehingga suamimu melihat bagaimana cara seorang anak Tuhan itu hidup. Maka suamimu akan dimenangkan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, kalau engkau berkata, ya gimana Bu Christine? Ya saya maunya gini. Suami maunya gitu. Ya udahlah, ikutin dia dah. Terserah dah. Bukan gitu saudara ya. Saudara, tetapi dikatakan dengan lapang hati, ya ikut. Tapi di tengah perjalanan, kan bisa nih. Ya mungkin keputusan istri lebih betul. Bisa? Bisa? Bisa ya. Kadang keputusan istri lebih betul. Jadi dikatakan ya sudah. Kalau memang itu yang terjadi di kemudian hari, saudara, yang istri nggak usah. Suami, makanya denger tuh kata istri, dengar. Suaminya digini-gini, nggak usah. Katakan amin. Katakan amin. Saudara mungkin, kita tahu ya, saya semakin tunduk, Bu Christine. Suami saya nginjek terus, Bu Christine. Tambah diinjekin saya, Bu Christine. Gimana kalau gantian nginjek? Jangan ya. Jangan ikutin aja ya ini. Saudara, jangan pakai kekuatan sendiri. Kita tuh punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Kita punya dengkul kok saudara. Lutut. Doa Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Saya percaya saudara. Tuhan nanti yang akan ngomongin suami saudara. Yang penting saudara, kita ini hidup benar dulu sama Tuhan. Hidup benar dulu sama Tuhan. Saudara mungkin sering ya, Pak Peter suami saya bersaksi, ya kan, saudara. Jadi dikatakan, waduh, dulu tuh sebelum nikah, saudara, suka ngebut motor, saudara. Wah. Apalagi kalau sudah marah, saudara. Wah, saya bonceng itu udah kayak mombol-mombol, orang Jawa ngomong sebut ya. Saya bilang, Pak, dulu belum saya bilang, saya berhenti di sini. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Waduh, gimana nih caranya ya? Saudara, dikatakan saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya cuma Tuhan, tolong Tuhan. Kau bicara Tuhan. Waduh, sampai satu hari, saudara, kan kita juga nggak minta itu ya, tapi Tuhan ngomongnya mungkin yang cespleng lewat itu, saudara. Satu hari calon suami saya lagi naik motor, mau pelayanan, pelan aja nih. Tiba-tiba nggak tahu gimana, nggak kelihatan depannya ada truk, saudara. Buk! Gelondong, saudara. Gelondong ke dalam selokannya cukup dalam, saudara ya. Waduh, sejak itu dia bilang, Tuhan lagi ngomongin saya nih ya. Lagi ngomongin saya belajar untuk kuasai ya emosi yang ada ini ya. Saudara, saya percaya Tuhan punya segala macam cara untuk tolong kita. Amin, saudara. Dan saya percaya rumah tanggamu adalah rumah tangga yang dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan mau, saudara, supaya rumah tangga yang ada memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dimulai dari istri. Saya bicara saat ini, saudara, lewat istri yang ada. Ayo, saudara, ayo, jangan tambah bikin ngomporin, saudara. Marah. Suami sudah marah, ditambahin saudara marah. Waduh, habis, saudara. Habis ya, ini tahun P. Hati-hati dengan mulut kita. Jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit pergi, dikit-dikit cerai. Cabut tuh semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak menghendaki seperti itu.
Tuhan menghendaki damai sejahtera turun atas rumah tangga saudara. Dalam masa persembunyian ini, biar suami makin intim sama Tuhan, istri makin intim sama Tuhan, takut sama Tuhan, anak-anak juga makin takut sama Tuhan. Persoalan ada saudara, namanya juga orang hidup saudara ya. Tetapi nomor satu saudara, yang saya terlalu percaya, nomor satu kan Tuhan. Waktu kita ada di pihak Tuhan, lakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ngikutin kata orang. Ikut kata firman Tuhan. Amin, saudara. Mungkin temenmu yang lain bilang, kayak gitu, mending lu tinggal tuh suami lu. Ya, kayak gitu. Saudara dengar baik-baik, saudara. Firman Tuhan berkata, Allah membenci perceraian. Dan Tuhan rindu keluarga-keluargamu diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan dengan dahsyat. Menjadi messenger of the third Pentecost. Dan saya minta para istri yang ada. Makin intim sama Tuhan. Makin merendahkan diri. Kuasai emosi. Ya. Suamimu lagi bang. Jangan bawa balas saudara. Diem aja. Diem. Tapi diem jangan cuma diem doang. Diem ikat gitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat, aku hancurkan, patahkan dalam nama Yesus semua roh keributan dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya ingat ada sepasang suami istri. Ini dua-dua pelayan Tuhan saudara. Pelayan Tuhan. Waduh. Gegeran, diselesaikan saudara. Diselesaikan, dilayani dua-dua. Ya lumayan, gegeran lagi, tambah lama ngomongnya, udah mau cerai. Ini pelayan Tuhan saudara, hamba-hamba Tuhan. Terus menerus begitu saudara. Sampai satu hari, ini keluarga ini sedang ngomong saudara ya. Jadi saya bilang gitu ya, saya bilang begini, kalau salah satu lagi ngamuk-ngamuk, yang satunya kamu diem, doain dia, doain. Ya, sekalipun kamu suami, ya saya bilang sama suaminya juga, sekalipun kamu suami, istrimu lagi ngeroeng, diem, biarin. Kamu doakan dia dalam nama Tuhan Yesus. Masa saya nggak bisa? Saudara tahu apa yang terjadi saudara? Itu damai sejahtera Tuhan turun dengan dahsyat saudara. Waktu seorang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Salah seorang aja merendahkan diri di hadapan Tuhan. Taat sama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun. Sampai sekarang langgeng. Sukacita. Damai sejahtera. Anaknya udah gede-gede sekarang saudara. Tuhan Yesus itu dahsyat. Haleluya. Nomor satu, mendekat sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan yang kedua saudara, ikuti peraturan rumah tangga yang ada. Istri, tunduk kepada suamimu. Sungguh-sungguh dan terus gunakan lututmu untuk berdoa buat suamimu dan keluargamu. Saya percaya damai sejahtera Allah Tuhan akan turun dengan dahsyat. Ralawalawaya syaralawalawalawalawala. Rabatakararawaya syandaralawalawalawala. Saya ajak semua saudara, yuk minta ampun dulu saudara. Minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni saya banyak salah sama Tuhan. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Ralawaya syandaralawalawalawalawala. Hiaralawaya syandaralawalawalawala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuralawaya syaralawala. Mari saudara, kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Minta Tuhan jamah hidup kita saudara, yuk sama-sama. Yes Lord. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.
jadi baru. Yes Lord. Yesus jamah ku jadi baru. Kira lawal ya lawal. Oh, kalau ada saudara dalam rumah tanggamu lagi ada konflik yang ada, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kau melihat Tuhan anak-anakmu mengangkat tangan di hadapanmu. Tuhan jamah ya Aba. Kasih-Mu menjamah, kuasa-Mu menjamah. Kiara lawala bangkitkan keluarga ini menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Pulih sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kiara lawala kami berdoa Tuhan, biar keluarga kami Tuhan, oh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Belajar sesuatu hari ini, ladies. Thank you Pastor Christine Faraknimela atas pelayanannya hari ini, yang saya percaya kita semua sudah memiliki pengertian yang benar tentang bagaimana kita menghadapi konflik dengan tepat, sehingga mendatangkan berkat bukan hanya bagi pernikahan kita, tapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. 2 minggu lagi kita akan ada WOI Talk untuk ngobrol-ngobrol mengenai topik yang masih seputar pernikahan. Pastikan Anda bergabung bersama kami kembali. See you ladies!